dia jangan dulu mengagumi pun jangan. Hah? Jangan dia mengagumi ya. Malah liriknya deh. Yang paling bermakna adalah keluarga. Dia Natara keluarga. Selamat tanggapannya Bu tentang pada saat ini kejadian begitu sangat marak pembulian terhadap anak. Evaluasi kami ini ada selatan, karena kita bagian yang lebih amanah untuk kewenangan dan pelaksanaan undang-undang. Tentunya bagaimana caranya kami melakukan pencegahan dari sejak dini supaya tidak ada korban maupun pelaku yang berkaitan dengan pembulian baik itu di ruang lingkup rumah tangga, keluarga, sekolah maupun masyarakat. Jadi sosialisasi yang diadakan ini apakah untuk yang pertama kali atau seperti apa Bu? Sudah ribuan Pak, dari 2018, apalagi beliau ini dari 2014, tentunya dari KPAD Kalbar dengan KPAD Kuburaya itu kita saling bersinergi dan melakukan koordinasi. Jadi kalau dikatakan baru sekali di sini, ini bukan sosialisasi, tetapi bagaimana merayakan Hari Anak di Bungur Kecil dengan momen sama-sama berkomitmen untuk melakukan bullying, no dan stop untuk kekerasan, segala bentuk kekerasan terhadap anak yang ada di Bungur Kecil, di Kabupaten Kalbar, Kuburaya maupun di Provinsi Kalimantan Barat. Ini yang terjadi kalau saya lihat Bu, ya masalah anak ini pernah juga ada kerjasama dengan pihak sekolah Bu. Maksudnya Pak? Kerjasama dengan pihak sekolah pernah nggak dilakukan? Karena penyampaian sosialisasi itu kan harus menyentuh kepada anaknya Bu, dan juga kepada orang tua Bu. Bagaimana mensiasati ini Bu? Kalau untuk sasaran itu jangan berpatokan kepada anak saja, bukan kepada orang tua, karena ruang lingkup anak tumbuh kembang itu melalui 3 indikator dari pihak keluarga, sekolah maupun masyarakat. Jadi tentunya kalau kita mengatakan ini berkaitan dengan anak, nah yang bertanggung jawab dari anak itu adalah orang tua. Kalau mereka terjadi di ruang lingkup sekolah, yang bertanggung jawab itu pihak sekolah. Terjadi di ruang lingkup masyarakat, berarti masyarakat itu sendiri menjadi indikator dalam pilar perlindungan anak yang harus mana bertanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap anak. Ini pelaku pendidikan Bu, seringkali melakukan kekerasan terhadap anak, juga melecehkan terhadap anak-anak ini udah sering kali, apalagi terjadinya di Kabupaten Kuburaya ini Bu, sangat marak sekali Bu ya. Bagi beliau itu yang terjadi pada saat ini. Ini bagaimana tindakan KPAI agar hal seperti ini tidak lagi terjadi ke depannya Bu? Kalau total sekaligus tidak ada itu sulit Pak, tapi bagaimana menekan untuk meminimalisir itu yang menjadi keharusan dalam pelaksanaan dari satu program. Kalau misalnya kita tekankan di Kuburaya ini marak, kabupaten lain juga ada yang begini, tetapi bagaimana kita ini melakukan sesuatu yaitu mempelajari dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan undang-undang perlindungan anak. Ketika masyarakat tahu ada anak-anak ini yang menjadi pelaku maupun korban di ruang lingkup sekolah dan lembaga pendidikan, otomatis
otomatis itu menjadi tanggung jawab bukan gurunya saja. Kalau guru berperilaku juga mereka akan terjerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014. Jadi bagaimana kita memberi edukasi, memberikan pembelajaran, bukan efek jerah apa, karena efek jerah ini udah konsekuensi di akhir. Tapi sebelum terjadi kita harus melakukan pencegahan dulu, yaitu sosialisasi. Dengan ada kegiatan pada hari ini, kita juga harus mengucapkan kepada kawan-kawan mahasiswa yang ada nih, yang hadir, terus terutama Karang Taruna di Pungur Kecil. Mereka udah memberikan satu tempat dan ruang buat kita bagaimana semua jejaring elemen yang berkaitan dengan perlindungan anak ini bisa berangkul tangan, terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Sasarannya itu tepat. Jadi kita harus bisa melakukan tegaknya pilar 4 pilar. Yang pertama pemerintahan, yang kedua masyarakat, ketiga dunia usaha, yang keempat tuh yaitu dari media, kawan-kawan wartawan. Karena 4 indikator pilar perlindungan anak ini kalau tidak satu yang lumpuh berarti ada yang tidak seimbangan dalam melakukan penyelenggaraan perlindungan anak yang ada di Kalimantan Barat, terutama di Kabupaten Kuburaya. Kalau hal ini terjadi, paling tidak kita harus menegakkan aturan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012. Nah, ini kan berkaitan dengan indikasi kejahatan yang dilakukan oleh anak. Sementara anak ini setidaknya masih dalam tahap belajar ataupun melaksanakan pendidikannya. Ini kan ada dua sisi, antara melanggar hukum dan juga kapasitas beliau juga harus mengecam pendidikan itu, Bu. Harus menyelesaikan pendidikan. Nah, ini bagaimana KPAI, Bu? Undang-undangnya. Kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun dan sifatnya tidak pengulangan, maka ada yang namanya mekanisme yang harus dilalui, yaitu diversi. Tidak bisa langsung anak berperkara itu langsung kita pidanakan masuk penjara, tidak boleh begitu. Kita pun harus melibatkan banyak orang, bukan hanya KPPAD, kepolisian, kejaksaan, di situ ada Bapas, ada Peksos, yang semua itu punya andil dalam melakukan tupoksinya masing-masing. Jadi kalau misalnya ada anak berperkara, terus anak polis jadi pelaku atau anak berhadapan dengan hukum, kita tidak bisa langsung menghakimi anak tersebut sehingga langsung otomatis anak itu bersalah, karena yang berhak menentukan, menghakimi dan berhak mengadili itu nanti ujung ranahnya itu ke pengadilan. Kalau terjadi diversi itu gagal dari 3 tingkatan, yang pertama di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan. Oke, terima kasih, Bu.